Pemirsa, hari pertama penerapan PPKM darurat, petugas gabungan TNI Polri bersama Satpol Kota Tangerang menyegel sejumlah kafe dan restoran lantaran masih melayani makan di tempat. Sementara itu puluhan armada pemadam kebakaran diterjunkan untuk menyemprotkan cairan desinfektan di seluruh ruas jalan. Petugas gabungan TNI Polri bersama pemerintah daerah Tangerang melakukan penyemprotan disinfektan di seluruh ruas jalan kota Tangerang. Tim gabungan juga menyidak sejumlah tempat makan dan kafe. Petugas mendapati sejumlah rumah makan siap saji dan kafe melanggar aturan PPKM darurat karena masih melayani makan di tempat. Petugas Satpol PP pun langsung menyegel rumah makan dan kafe yang masih membandel. Dan juga kita melakukan operasi mengingatkan kepada restoran-restoran, tempat makan dan lain sebagainya. Mulai hari ini mereka tidak bisa makan di tempat karena dikhawatirkan menjadi pusat penularan ya. Pemerintah Kota Tangerang mengimbau agar seluruh elemen masyarakat mematuhi penerapan PPKM darurat guna dapat menekan kasus COVID-19. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Pemirsa, tingginya antusias ribuan buruh mengikuti vaksin COVID-19 menimbulkan kerumunan dan antrian panjang di gedung Teknopark Cimahi, Jawa Barat. Membludaknya buruh yang mengikuti vaksinasi massal membuat mereka abai dengan protokol kesehatan. Inilah antrean ribuan buruh yang mengikuti vaksinasi massal di gedung Teknopark Jalan Raya Baros, Kota Cimahi, Jawa Barat siang tadi. Mereka harus rela antri berdesakan dan mengabaikan protokol kesehatan untuk mendapatkan giliran screening. Aparat kepolisian pun berusaha untuk menertibkan kerumunan. Namun karena membludaknya antusiasme buruh yang ingin divaksin, membuat antrean mengular hingga membuat petugas kewalahan. Pelaksanaan untuk vaksinator adalah sebanyak 6.000 sasaran. Sasaran yang diutamakan adalah para buruh yang bekerja sama dengan Polda Jabar. Buruh yang mengikuti vaksinasi massal ini harus mendaftar melalui online untuk mendapatkan jadwal. Sementara pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Cimahi baru sekitar 13% dari total penduduk sekitar 600.000 orang. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Puluhan ribu warga Jakarta ditargetkan terima vaksinasi COVID-19 di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat. Sejak pagi tadi, masyarakat telah memenuhi Stadion Utama Gelora Bung Karno. Gubernur DKI Jakarta bersama Pangdam Jaya dan Kapolda Metro Jaya meninjau vaksinasi COVID-19 yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat. Kegiatan ini merupakan kali kedua setelah pekan lalu sukses dilaksanakan dengan vaksinasi 11.000 warga DKI Jakarta. Untuk kegiatan yang berlangsung hingga minggu esok, ditargetkan perharinya mencapai 22.000 lebih warga DKI Jakarta yang akan menerima vaksin. Sampai dengan hari ini, di Jakarta yang sudah mendapatkan vaksinasi adalah 4,5 juta orang. Dari target kita yang ditetapkan adalah 7,5 juta. Sementara itu, Panglima TNI bersama Kapolri dan Kepala BNPB meninjau sentra vaksinasi pos penyekatan serta berikan dorongan semangat kepada tenaga kesehatan yang bertugas. Dalam peninjauan serbuan vaksin di Balai RW 02 Pademangan, Jakarta Utara, Panglima TNI bersama rombongan memberikan suntikan semangat kepada tenaga kesehatan yang bertugas. Setelah itu meninjau pos isolasi mandiri Kelurahan Tegal Alur, Kalideres, Jakarta Barat. Panglima TNI menyampaikan agar tetap menjaga protokol kesehatan walaupun sudah lakukan vaksinasi. Kalian memiliki semangat yang kuat untuk memerangi COVID-19. Oleh sebab itu saya ingatkan tenaga kesehatan ya, semuanya untuk menjaga kesehatan dengan menjaga asupan nutrisi yang baik, vitamin yang baik. Kemudian setiap kali kita kumpul ada tugas harus melaksanakan PCR untuk menjaga kesehatan kalian semua. Ya, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih, kalian adalah ksatria-ksatria negara untuk melawan COVID-19.
terus semangat untuk melayani rakyat, ya. Tidak boleh ada rakyat yang tertinggal untuk tidak divaksin. Ya, selamat bertugas. Pemerintah resmi menetapkan harga eceran tertinggi atau HET obat COVID-19. Salah satunya obat Ivermectin 12 mg di harga Rp7.500. Pemerintah hari ini resmi menetapkan harga obat COVID-19. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan penetapan harga eceran tertinggi agar harga obat COVID tidak naik berkali-kali lipat. Salah satunya adalah obat Ivermectin 12 mg dilabeli harga sebesar Rp7.500. Harga eceran tertinggi atau HET ini merupakan harga jual tertinggi obat di apotek, instalasi farmasi, rumah sakit, klinik, dan vaskes yang berlaku di seluruh Indonesia. Tablet Ivermectin 12 mg dalam bentuk tablet, harga eceran tertingginya Rp7.500. Pemirsa, Putri Presiden pertama Republik Indonesia Rahmawati Soekarno Putri dimakamkan di tempat pemakaman umum Karet Bifak, Jakarta Pusat dengan pemakaman protokol kesehatan COVID-19. Kendati demikian, pemakaman tetap dihadiri keluarga dan kerabat. Setibanya di tempat pemakaman umum Karet Bifak, Tanah Abang, Jakarta Pusat, jenazah Rahmawati Soekarno Putri langsung dimakamkan dengan protokol kesehatan COVID-19. Rahmawati dimakamkan di sebelah makam sang ibu, Fatmawati, pahlawan nasional sekaligus penjahit bendera merah putih. Proses pemakaman dikawal oleh TNI dan kepolisian. Pihak keluarga pun terus mendampingi hingga jenazah dimakamkan. Politisi Partai Gerindra Rahmawati Soekarno Putri tutup usia. Putri Presiden pertama Republik Indonesia itu wafat di usia ke-70 tahun akibat terpapar COVID-19. Politisi Partai Gerindra Rahmawati Soekarno Putri menghembuskan nafas terakhir di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta pagi tadi. Rahmawati meninggal dunia di usia ke-70 tahun akibat terinfeksi COVID-19. Jenazah Rahmawati tidak akan disemayamkan di rumahnya dan akan langsung dikebumikan di TPU Karet Bifak, Jakarta. Pemakaman pun dilakukan dengan protokol COVID-19. Diah Pramana Rahmawati Soekarno Putri adalah putri Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno. Rahmawati juga merupakan pendiri Yayasan Bung Karno yang kini bernama Universitas Bung Karno. Di ranah politik, Rahmawati sempat mendirikan Partai Pelopor. Kemudian ia bergabung ke Partai Nasdem dan terakhir ke Partai Gerindra. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kasus COVID-19 di Indonesia masih terus bertambah. Hingga siang tadi tercatat jumlah penambahan sebanyak 27.913 kasus baru di Indonesia. Dan berdasarkan dari data Satgas Penanganan COVID, hari ini tercatat sudah ada 2.560.851 kasus terkonfirmasi dan 1.915.114 yang sembuh. Sementara total yang meninggal dunia seperti grafis yang sudah berada di bawah saya ini ada 60.027 orang. Dan pemirsa, lindungi keluarga Anda dengan menetapkan protokol kesehatan 3M karena saat ini penularan COVID-19 makin meningkat. Memakai masker, menjaga jarak, dan jauhi kerumunan, mencuci tangan di air mengalir, serta dukung vaksinasi pemerintah demi terjadinya kekebalan kelompok agar pandemi segera berakhir. Dan usai sudah kebersamaan kita dalam iNews sore hari ini, saya Davi Pratama. Dan saya Anissa Dasuki mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga Anda selalu sehat dan selalu semangat. Sampai jumpa.